Swastiastu. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai analisis pekreditan. Adapun nama dari anggota kelompok 3 yang pertama saya sendiri Chandra Krisa Devi, Komang Gita Suspriantini, Ninyaman Aryani Ramasanti, dan Yosef Ristamara. Dengan pokok pembahasan yang pertama ada latar belakang dan pentingnya kredit, yang kedua ada jenis-jenis kredit, yang ketiga ada perhitungan kebutuhan kredit, yang keempat ada analisis kelayakan kredit, dan yang kelima ada kebijakan kredit perdagangan. Latar belakang dan pentingnya kredit. Dalam praktiknya, dana yang dibutuhkan perusahaan ada dua macam, yaitu untuk keperluan modal kerja dan modal investasi, di mana modal kerja merupakan modal yang dibutuhkan untuk membiayai operasional perusahaan sehari-hari. Sementara itu, modal investasi adalah modal yang dibutuhkan untuk jangka panjang, di mana dana yang harus dipenuhi oleh perusahaan itu baik digunakan untuk modal kerja maupun modal investasi dapat diperoleh dari berbagai sumber, misalnya dari pemilik usaha itu sendiri atau dari modal pinjaman. Pertimbangan untuk memperoleh modal bagi perusahaan ada beberapa. Yang pertama ada beban biaya atau bunga yang harus ditanggung, yang kedua persyaratan memperoleh modal tersebut, yang ketiga jumlah dana yang dibutuhkan, yang keempat jangka waktu dana yang dibutuhkan, yang kelima ada jaminan yang diberikan, dan yang keenam itu ada pertimbangan lainnya. Dalam menyalurkan dananya, pihak perbankan atau kreditor memiliki syarat tertentu yang harus dipenuhi, yaitu jenis kredit yang dibutuhkan, jumlah yang diinginkan, jangka waktu pinjaman, cara pengembalian peminjaman tersebut, jaminan yang dimiliki, laporan keuangan beberapa periode, kelayakan usaha, dan persyaratan lainnya. Persyaratan tersebut merupakan hal yang penting bagi bank, yang dimana dana yang dikucurkan tidak mengalami kerugian atau kemacetan. Penyajian laporan keuangan merupakan hal yang mutlak diperlukan bagi bank untuk menilai kelayakan kredit yang akan dibiayai, di mana sama seperti halnya dengan perusahaan keuangan seperti perbankan. Bagi perusahaan, terutama perusahaan perdagangan, juga memberikan kredit kepada pelanggannya dengan tujuan yaitu untuk meningkatkan penjualan atau laba. Pengertian kredit dalam perusahaan dagang sering disebut dengan kredit perdagangan, di mana kredit perdagangan adalah penjualan barang atau jasa kepada pembeli secara kredit, atau dengan kata lain penjualan barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau dicicil untuk beberapa waktu. Yang selanjutnya ada arti penting dari kredit, di mana dalam pinjaman atau kredit yang diperoleh oleh perusahaan memiliki manfaat yang sangat besar dalam hal pemenuhan dana, di mana keuntungan dana kredit adalah jumlah yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau biasanya dalam jumlah besar. Penggunaan modal pinjaman dapat memotivasi manajemen untuk bekerja lebih giat guna untuk memenuhi kewajiban pengembalian dana tersebut. Di mana dalam praktiknya kredit atau pembiayaan yang disalurkan oleh bank maupun kredit perdagangan maupun memiliki unsur-unsur yang terkandung di dalamnya, yaitu yang pertama ada kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, resiko, dan juga balas jasa. Baik, yang selanjutnya ada jenis-jenis kredit. Dalam menyalurkan kredit, dunia perbankan memiliki beberapa jenis kredit. Penentuan jenis kredit dipilah-pilah sesuai dengan kebutuhan, kegunaan, jangka waktu, sektor, dan pertimbangan lainnya. Nah, jadi jenis-jenis kredit yang lazim terjadi di dunia perbankan dilihat dari berbagai segi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada dari segi kegunaan. Terdapat kredit investasi. Jadi kredit investasi merupakan kredit yang diberikan untuk keperluan investasi, misalnya membangun pabrik, rumah, pembelian mesin, tanah, dan lainnya. Terus yang kedua ada kredit modal kerja. Kredit modal kerja merupakan kredit yang diberikan untuk keperluan modal kerja, misalnya itu untuk membeli bahan baku, pembayaran gaji, dan biaya lainnya. Lalu yang selanjutnya ada dari segi tujuan. Nah, jadi dari segi tujuan ini terdapat kredit produktif. Kredit produktif merupakan kredit yang diberikan untuk menghasilkan sesuatu, baik barang maupun jasa. Nah, jadi misalnya itu kredit diberikan untuk industri pertanian, peternakan, pabrik, perhotelan, dan lainnya. Lalu ada kredit konsumtif. Jadi kredit konsumtif ini merupakan kredit yang diberikan untuk digunakan secara pribadi atau dipakai sendiri. Jadi misalnya itu seperti membeli rumah atau kendaraan yang akan digunakan untuk keperluan pribadi. Lalu yang selanjutnya ada kredit perdagangan. Nah, jadi kredit perdagangan merupakan kredit yang diberikan kepada para pedagang. Jadi, para pedagang membeli barang yang kemudian barang tersebut akan dijual kembali.
Lalu yang selanjutnya dari segi jangka waktu. Nah, dari segi jangka waktu ini terdapat kredit jangka pendek. Kredit jangka pendek merupakan kredit yang dimiliki jangka waktu maksimal 1 tahun atau kurang dari 1 tahun. Terus yang kedua ada kredit jangka menengah. Nah, jadi kredit jangka menengah ini merupakan kredit yang memiliki jangka waktu 1-3 tahun. Namun, banyak bank yang mengklarifikasi menjadi kredit jangka panjang. Lalu yang selanjutnya ada kredit jangka panjang. Nah, jadi kredit jangka panjang ini merupakan kredit yang memiliki jangka waktu lebih dari 1 tahun atau 3 tahun. Jadi, di mana bank mengklarifikasikan yang lebih dari 1 tahun itu menjadi kredit jangka panjang, namun ada pula ada yang mengklarifikasikan lebih dari 3 tahun itu menjadi jangka panjang juga. Lalu yang selanjutnya dari segi jaminan. Nah, jadi dari segi jaminan terdapat kredit dengan jaminan. Kredit dengan jaminan merupakan kredit yang syarat untuk memperolehnya harus memiliki jaminan tertentu, baik harta bergerak, tidak bergerak, atau jaminan lainnya. Lalu yang selanjutnya ada kredit tanpa jaminan. Jadi kredit tanpa jaminan ini merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan apapun secara real. Namun sebenarnya meskipun tidak ada jaminan. Nah, lalu yang selanjutnya dari segi sektor usaha. Dari segi sektor usaha terdapat kredit sektor pertanian. Yang merupakan kredit yang diberikan kepada para petani, baik tanaman jangka pendek yang kurang maksimal atau 1 tahun maupun jangka panjang lebih dari 1 tahun, yaitu disesuaikan dengan persyaratan bank itu sendiri. Lalu yang kedua ada kredit sektor industri. Kredit sektor industri merupakan kredit yang diberikan kepada industri, baik industri kecil, menengah, maupun yang besar. Lalu yang selanjutnya ada kredit sektor perumahan. Jadi kredit sektor perumahan merupakan kredit yang diberikan untuk kepemilikan rumah atau properti lainnya. Yang selanjutnya ada kredit sektor profesi. Kredit sektor profesi merupakan kredit yang diberikan untuk kepemilikan rumah atau properti lainnya. Yang selanjutnya ada kredit sektor. Kredit sektor adalah kredit sektor pertambangan merupakan kredit yang diberikan untuk pengusaha yang bergerak dalam bidang pertambangan seperti emas, batu bara, timah, atau tambang lainnya. Terus yang terakhir ada kredit sektor pendidikan, yaitu merupakan kredit yang diberikan dunia pendidikan seperti kredit mahasiswa dan kredit sektor lainnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kita, yaitu perhitungan kebutuhan kredit. Terkadang, sering kali nasabah mengajukan kredit dengan jumlah tertentu yang tidak sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya. Tidak jarang pula, bank menolak memberikan jumlah yang diinginkan oleh nasabah dengan alasan jumlah yang dibutuhkan melebihi yang diminta. Namun, terkadang tidak jarang, bank juga menawarkan kepada nasabah untuk menambah jumlah kredit di atas jumlah yang diminta. Hal ini disebabkan karena memang jumlah yang dibutuhkan masih kurang yang diminta. Oleh karena itu, persetujuan suatu kredit termasuk jumlah kredit yang dibutuhkan ditentukan oleh perbankan. Untuk itu, dalam hal memutuskan kredit, pihak perbankan memerlukan suatu perhitungan agar kebutuhan yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan yang sesungguhnya. Nah, ada penilaian kebutuhan suatu kredit. Poin pertama, agar jumlah yang diberikan sesuai dengan kebutuhan. Jika berlebihan, justru akan menjadi beban bagi nasabah karena bank takut kelebihan uang digunakan untuk hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga menjadi beban nasabah dalam membayar angsurannya. Poin kedua, jika jumlah diberikan kurang, nasabah akan mengalami kesulitan melakukan kegiatannya. Sementara itu, mengajukan kredit baru tentunya memerlukan waktu dan biaya. Lalu,
Poin ketiga, kebutuhan kredit disesuaikan dengan kemampuan nasabah untuk membayar angsurannya. Prospek usaha. Karena jika tidak mampu akan mengakibatkan kredit tersebut berpotensi macet. Nah, lalu poin keempat yaitu kebutuhan kredit disesuaikan dengan jumlah nilai jaminan yang diberikan dan jangan sampai kurang. Karena apabila terjadi sesuatu dengan kredit yang diberikan, jaminan menjadi salah satu cara untuk menutup menutup kerugian bank. Lalu poin kelima, sesuai kebijakan bank dan kebijakan pemerintah, artinya besarnya penyaluran kredit disesuaikan dengan kebijakan manajemen banknya. Untuk sektor tertentu, misalnya, selain itu juga tidak diperhatikan kebijakan pemerintah tersebut. Nah, pokok persoalan yang sering ditimbulkan adalah terkadang nasabah dalam mengajukan kredit memang sengaja melebihi dari yang diinginkan. Alasan mereka tahu bahwa pihak bank pasti tidak akan menyetujui jumlah pinjaman yang mereka inginkan. Oleh karena itu, plafon kredit menaikkan di atas dari yang diinginkan. Padahal, kalau memang kebutuhan mereka sama dengan yang diinginkan, tentu bank tidak akan mengurangi jumlah tersebut. Justru, bank merasa senang apabila jumlah permohonan hampir sama dengan jumlah kebutuhan kredit perhitungan bank, sehingga tidak ada yang merasa dikecewakan. Nah, menentukan jumlah kredit yang sesungguhnya ada 6. Yang pertama adalah nilai jaminan, yang kedua adalah penghasilan nasabah, yang ketiga adalah jumlah biaya, yang keempat ada studi kelayakan, dan yang kelima ada analisis rasio, yang terakhir ada cara lain. Nah, di mana nilai jaminan ini artinya jaminan diberikan nasabah untuk memperoleh kredit. Misalnya, jaminan berupa tanah dan rumah yang ditunjukkan dari sertifikat tanah tersebut. Lalu yang kedua ada penghasilan nasabah atau gaji, artinya khusus bagi para karyawan yang mengajukan kredit yang diberikan dinilai dari angsuran yang menjadi beban nasabah. Lalu ada jumlah biaya yang akan dikeluarkan nasabah untuk membiayai usahanya tersebut. Juga dapat menentukan biaya yang dibiayai oleh nasabah dan bank. Lalu yang kelima adalah studi kelayakan, di mana bank terlebih dahulu menilai jumlah yang dibutuhkan sesuai dengan kelayakan usahanya atau kebutuhan modalnya. Penilaian dilakukan dari sisi aspek keuangannya. Lalu yang kelima adalah analisis rasio, di mana persetujuan jumlah kredit diputuskan dengan pertimbangan berdasarkan dengan rasio keuangan nasabah yang terlihat dari laporan keuangan atau neraca dan laporan laba rugi yang diajukannya. Lalu yang terakhir dengan cara lain. Selanjutnya adalah analisis kredit. Sebelum suatu kredit diputuskan, terlebih dahulu perlu dianalisis kelayakan kredit tersebut. Tujuannya adalah untuk menghindari kredit yang dibiayai nantinya tidak layak. Macetnya pembayaran kredit nasabah memang bukan hanya karena salah perhitungan dalam analisis kredit yang sesungguhnya, akan tetapi dapat terjadi karena faktor lainnya, misalnya objek kredit yang dibiayai terkena bencana alam. Oleh karena itu, sebelum kredit dikucurkan, wajib untuk terlebih dahulu dianalisis kelayakannya. Analisis kredit dapat dilakukan dengan berbagai alat analisis. Dalam praktiknya, terdapat beberapa alat analisis yang dapat digunakan untuk menentukan kelayakan suatu kredit. Yang pertama adalah dengan 5 opsi. Yang pertama adalah karakter. Karakter adalah sifat atau watak nasabah. Analisis ini untuk mengetahui sifat atau watak seseorang nasabah pemohon kredit. Apakah memiliki watak atau sifat yang bertanggung jawab terhadap kredit yang diambilnya. Yang kedua adalah capacity, yaitu analisis yang digunakan untuk melihat kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Kemampuan ini dapat dilihat dari penghasilan pribadi untuk kredit konsumtif dan usaha yang dibiayai untuk kredit perdagangan atau produktif. Yang ketiga adalah capital, adalah untuk nilai modal yang dimiliki oleh nasabah untuk membiayai kredit. Hal ini penting karena bank tidak akan membiayai kredit tersebut 100%. Yang keempat adalah condition, yaitu kondisi umum saat ini yang akan datang tentunya. Kondisi yang akan dinilai terutama kondisi ekonomi saat ini, apakah layak untuk membiayai kredit untuk sektor tertentu.
Dan yang terakhir adalah kolateral, merupakan jaminan yang diberikan nasabah kepada bank dalam rangka pembiayaan kredit yang diajukan. Jaminan ini digunakan sebagai alternatif terakhir bagi bank untuk berjaga-jaga kalau terjadi kemacetan terhadap kredit yang dibiayai. Teknik yang kedua adalah dengan 7 P. P yang pertama adalah personality atau kepribadian, merupakan penilaian yang digunakan untuk mengetahui kepribadian si calon nasabah, seperti hal-halnya personality lebih ditekankan kepada orangnya, sedangkan kalau karakter dalam 5C itu termasuk kepada keluarganya. Yang kedua adalah purpose, yaitu tujuan mengambil kredit. Seperti diketahui sebelumnya bahwa tujuan untuk mengambil kredit ada 3. Yang pertama adalah usaha yang produktif, kedua untuk digunakan sendiri atau konsumtif, dan yang terakhir adalah untuk perdagangan. Yang ketiga adalah party, artinya dalam menyalurkan kredit, bank memilah-milah menjadi beberapa golongan. Hal ini dilakukan agar bank lebih fokus untuk menangani kredit tersebut. Yang keempat adalah payment. Payment adalah cara pembayaran kredit oleh nasabah, apakah dari penghasilan atau gaji, atau dari sumber objek yang dibiayai. Yang kelima adalah prospek, yaitu menilai harapan ke depan terutama terhadap objek kredit yang dibiayai. Yang keenam adalah profitability. Profitability artinya kredit yang dibiayai oleh bank akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, baik bank ataupun nasabah. Dan yang terakhir adalah protection, artinya perlindungan terhadap objek kredit yang dibiayai. Perlindungan ini berupa jaminan fisik yang diberikan serta jaminan si pengambil kredit seperti asuransi kematian dan lain sebagainya. Teknik yang ketiga adalah dengan studi kelayakan. Studi kelayakan yang pertama adalah penilaian aspek hukum. Aspek hukum yaitu penilaian yang ditujukan untuk menilai kelengkapan dari surat-surat atau dokumen yang dimiliki seperti izin-izin usaha atau dokumen pendukung lainnya. Yang kedua adalah penilaian aspek pasar dan pemasaran. Aspek pasar dan pemasaran dilakukan untuk menilai prospek pasar yang akan dimasuki, seperti ada tidaknya pasar yang dimasuki, kemudian seberapa besar pasar dan peluang pasar yang ada. Yang ketiga adalah penilaian aspek keuangan. Dalam aspek keuangan, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sumber-sumber dana yang akan diperoleh untuk membiayai usaha. Kemudian bagaimana kebutuhan biaya investasi secara rinci. Yang keempat adalah penilaian aspek teknis atau operasi. Teknis atau operasi dikaitkan dengan penentuan lokasi usaha, tata letak atau layout, teknologi yang digunakan, dan metode sediaan perusahaan. Yang kelima adalah penilaian aspek ekonomi sosial. Aspek ekonomi sosial untuk usaha tertentu, terutama usaha dalam skala besar, sangat penting untuk dinilai. Misalnya berkaitan dengan dampak ekonomi dan sosial yang diberikan dengan kehadiran usaha yang dibiayai. Selanjutnya adalah penilaian aspek organisasi dan manajemen. Merupakan aspek nilai organisasi perusahaan seperti struktur organisasi yang dimiliki. Aspek ini juga menilai kebutuhan tenaga kerja yang dimiliki perusahaan dan bagaimana perencanaan yang dimiliki oleh perusahaan. Dan yang terakhir adalah penilaian aspek AMDAL. Aspek yang dinilai dalam aspek AMDAL adalah dampak usaha yang akan dijalankan terhadap lingkungannya. Dampak yang timbul tersebut dapat terjadi terhadap tanah, air, udara, atau terhadap manusia itu sendiri. Untuk menilai kelayakan suatu kredit, biasanya bank menilai dari laporan keuangan yang disajikan, baik laporan keuangan neraca, laporan laba rugi, laporan kas, atau laporan perubahan modal. Analisis laporan keuangan yang biasa dinilai bank yaitu yang pertama adalah analisis likuiditas, meliputi current ratio, quick ratio, cash ratio, inventory to working capital. Yang kedua adalah analisis leverage, meliputi debt ratio, debt to equity ratio, long term debt to equity ratio. Yang ketiga adalah analisis aktivitas, meliputi inventory turnover, receivable turnover, fixed asset turnover, dan working capital turnover. Dan yang terakhir adalah analisis rentabilitas, meliputi profit margin, return on investment, return on equity, dan earning per share. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya ada kebijakan kredit perdagangan. Jadi perbedaan antara kredit yang diberikan bank dengan penjualan kredit oleh perusahaan dagang adalah sebagai berikut. Yang pertama, bank menyalurkan kredit dalam bentuk uang maupun barang yang dibiayai oleh bank. Artinya, nasabah bisa memperoleh kredit dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang. Lalu yang kedua, ada penjualan kredit oleh perusahaan dagang.
yang dimana perusahaan menjual barang dagangannya yang pembayarannya dilakukan kemudian hari atau kredit dengan cara angsuran atau dicicil. Lalu terdapat beberapa tujuan perusahaan dagang dalam memberikan kredit. Antara lain adalah untuk yang pertama, meningkatkan penjualan. Dapat diartikan agar omset penjualan meningkat atau bertambah dari waktu ke waktu. Lalu yang kedua, meningkatkan laba. Jadi dalam praktiknya, jika penjualan meningkat, kemungkinan besar laba akan meningkat pula. Jadi hal ini akan terlihat dari omset penjualan yang dimilikinya. Lalu yang selanjutnya ada menjaga loyalitas pelanggan. Jadi untuk mempertahankan pelanggan perusahaan dapat memberikan pelayanan penjualan secara kredit. Jadi dalam rangka meningkatkan penjualan secara kredit, perusahaan dagang perlu menetapkan kebijakan kredit atau kredit polisi, yang dimana kebijakan kredit ini meliputi standar kredit. Nah, jadi standar kredit, penjualan barang atau jasa yang diberikan ke pelanggan mengandung suatu resiko bagi perusahaan yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan, entah waktu pembayaran atau kerugian dalam bentuk uang. Jadi secara umum dalam praktiknya risiko yang dihadapi perusahaan berkaitan dengan penjualan kredit. Yang sebagai berikut, yang pertama, pelanggan terlambat membayar tagihan kepada perusahaan, misalnya itu melewati batas tanggal jatuh tempo. Nah, lalu yang kedua, dalam perjalanan pelanggan tidak memiliki kemampuan untuk membayar sesuai kesepakatan sehingga kredit benar-benar macet, walaupun pelanggan masih berusaha untuk membayar. Lalu yang ketiga, pelanggan kabur sehingga tidak dapat ditagih sama sekali dan benar-benar macet. Yang kedua ada persyaratan kredit. Jadi kebijakan kredit juga berkaitan erat dengan persyaratan kredit yang diberikan. Lalu persyaratan kredit ini berguna untuk meningkatkan penjualan kredit dan merangsang pelanggan untuk segera membayar tagihannya. Di samping itu, jangka waktu kredit yang diberikan juga memberikan ruang gerak pelanggan untuk membayar kredit yang diterimanya. Kebijakan yang ketiga ada kebijakan penagihan. Kebijakan penagihan, apabila pelanggan terlambat untuk membayar tagihannya, perusahaan perlu mengambil tindakan nyata untuk menyelamatkan kredit tersebut agar tidak macet, yaitu tindakan atau kebijakan yang dapat dilakukan tersebut bisa meliputi yang pertama, teguran yang dilakukan melalui surat atau telepon, yaitu teguran dapat bersifat meningkatkan dan juga bersifat menyuruh nasabah untuk segera membayar. Lalu yang kedua, apabila melalui teguran baik surat maupun telepon itu sudah tidak ditanggapi, maka perusahaan dapat menyerahkan ke badan penagih atau collecting agency, yaitu semacam debt collector untuk menagih kredit tersebut hingga tertagih. Jadi, sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Kami tutup dengan para mesanti. Om Santi, 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 Om.